Ini kita Apa akan kabar Mas ngobrol. Angga? Baru ketemu lagi loh. Alhamdulillah baik. Udah Detik lama Finance tuh loh. lagi banyak banget olahan. Alah. Oh. Karena sering banget disenggol sama presiden sekarang soal mulai dari tarif, terus iya. kemarin ada istilah baru lagi apa tadi, serakah. Serakahnomics gitu. Ini terminologi yang baru sih, kayaknya belum pernah aku dengar di mana-mana. Tiba-tiba Ya masuk pokoknya KBBI gue lagi. kalau kesini dipanggil yang susah-susah lah. Gue jelasin yang rumit-rumit. Yang Ya kan makanya raja terakhir yang dipanggilnya What gitu. it means to be. Ya kan. nggak ada gitu bahas yang. Oh iya. Tapi akhirnya menurut gue sini dipanggil gara-gara temanya horor, vampir ekonomi kan. Oh iya. Akhirnya. Benar. Nggak tema ekonomi doang, ada horornya sedikit. Vampir-vampir ekonomi. Oh, ini berarti yang menyedot darah kekuatan ekonomi kita ya. Banyak ya Mas Secara Angga? diam-diam. Ya kata Pak Presiden begitu gitu. Padahal ini apa namanya, kemarin diklaim kemiskinan kita berkurang kan, nambah pengangguran juga. Iya. Also presiden kita juga kan berangkat dari seorang pengusaha juga, Mas Angga. Iya. Ya sebenarnya apa ya, serakahnomics itu bukan teori ekonomi resmi sih padahal lebih ke apa ya, mungkin sebuah sindiran lah. Sindiran dari presiden kepada golongan elit tertentu yang menguasai ekonomi gitu. Jadi bisa jadi mungkin apakah itu bisa sebuah sistem atau sebuah sosok atau bahkan sebuah kelompok ya kita nggak tahu. Mungkin intinya lebih ke sindiran kalau lu tuh menguasai ekonomi sendirian, lu dan elit lu, dan merugikan banyak orang gitu pada akhirnya. Makanya dibilangnya serakahnomics dan vampir ekonomi kan. Dia menguasain, dia kayak serakah banget, nggak ada ujung-ujungnya, terus dia merugikan banyak orang gitu. Mungkin yang kita tangkap sih kayak gitu sih. Apakah karena beliau juga berangkat dari seorang pengusaha, akhirnya udah tahu nih siapa-siapa aja pemainnya gitu, atau vampir-vampir ini tuh sebetulnya ditujukan kepada spesifik siapa atau mungkin kelompok tertentu atau gimana? Ya, memang Mas? beliau juga nggak nyebut nama sih sebenarnya kan. Tapi mungkin kayak buat nyindir atau buat nakutin dan berharap mereka bisa berhenti. Atau ya better yet mendingan Pak Prabowo selain diomongin ya ditindaklanjuti sih. Ya. Kalau memang udah diomongin, rakyat udah tahu, ya udah ditindaklanjutin apa? Itu yang kita tunggu kan, mau diapain nih makhluk nih. Serakahnomics tuh apa mau di stop atau diapain? Atau vampir-vampirnya ini mau dipanggil si Blade buat ngabisin gitu. Bagus juga referensinya nih. Maksudnya jangan cuma ngomong terus habis itu udah. Tapi what's next? Jadi gitu. ada call to actionnya, kita bisa lihat dengan jelas. Betul. Gitu ya. Jadi mau diapain nih? Ke depannya gimana? Kalau the damage is done dan sudah ketahuan rusaknya sejauh mana ya dipulihkan lah, dibenerin. Itu harapan rakyat sebenarnya. Atau gitu mungkin kan. ini sebenarnya baru kayak first warning, I know gitu. Apa yang sebetulnya dilakukan sama kelompok atau orang tertentu tuh Ya, bisa gimana juga, gitu ya. bisa Jadi kayak juga. beware gitu. Tapi kan sebenarnya mungkin gak cuma terjadi di negara kita ya. Ketika ada satu kesempatan pasti ya namanya manusia ya. Kalau misalnya lu bisa memonopoli, pasti kan mau aja gitu loh. Dari dulu sebuah negara juga sama. Ada kesempatan untuk dapat sesuatu dan enak gitu kan. Ya pasti akan dipertahankan lah. Sama kayak kursi gitu kan. Wih, iyalah biar bisa duduk kan. Iya maksudnya biar gak pegel. Pasti kan mati-matian kursinya jangan diambil orang. Betul. Duduk gitu. Maksudnya gitu. Tapi bicara soal ini ya, sekelompok orang atau pengusaha yang serakah atau dia ini menguasai sebuah pasar tertentu yang kemudian akhirnya diterjemahkan sama Pak Prabowo serakahnomics. Ini kan praktik yang sebenarnya sudah berbudaya lagi gue bilangnya. Sudah mengakar ya benar, sudah mengakar gitu. Dan kira-kira peta jalannya kayak apa untuk bisa memberantas ini Mas Angga? Apa yang butuh dilakukan sama pemerintah? Kita gini, sebelum berantasan kita harus tahu dulu kenapa itu terjadi. Iya. Kenapa bisa gitu, kenapa katakanlah ada monopoli gitu, kan. gitu ya. Iya, paling ya salah satu pasti dari monopoli, dari celah-celah lah. Salah satu celahnya dia bisa menguasain satu pasar. Misalkan nih kayak ada tukang beras gitu. Tukang berasnya ternyata cuma ada 4 ini ternyata yang punyanya tuh sama di belakangnya. Akhirnya dia bisa ngontrol harga. Mafia lah, kayak katakan gitulah. mafia. Itu celah satu itu kan. Terus atau penguasa yang dekat dengan pengusaha. Walaupun sebaiknya pengusaha dan dengan penguasa. Itu kan jadi kayak pemain dekat sama wasit. Betul. Akhirnya ya udah
enak-enak Iya. aja tuh kan Dimudahkan tuh ngatur-ngatur ya gitu kan. Nah itu juga jalannya. celah. Terus Oke. celah lain mungkin lemahnya pengawasan. Hmm. Jadi ketika ada aturan baru, ternyata ada yang diuntungkan oleh ini, terus nggak diawasin. Ketika udah ketahuan nih menguntungkan satu pihak, didiemin. Nah itu juga kan jadi celah juga. Iya. Nah berarti kedepannya setelah kita tahu akar masalahnya, nah celah-celah ini nih gimana caranya bisa dihentikan atau digimanain? Nah silakanlah bapak-bapak yang duduk di Dewan, kekuasaan Senayan, ditindaklanjuti di gitu. eksekutif, legislatif, Ya, yudikatif ya. yang punya para pemangku kepentingan, Iya. tolonglah ini dibenahi gitu. Ini udah jelas loh arahan dari presiden. Ya kan presiden udah bilang yang gini nih merusak ekonomi, yang gini merusak rakyat. Tapi harusnya kalau presiden udah sampai ngomong kayak gitu, mereka ngeri sih. Ya, Maksudnya berarti ini Praktiknya sebuah diketahui gitu ya. iya praktik diketahui dan teguran dari presiden kalau sampai seorang presiden itu udah ngomong. Harusnya tegak lurus, langsung Iya. jalan gitu. Ketika disuruh ini oke, petain, lakukan gitu. Karena kan yang kerugian itu, kerugian dari kelakuan mereka-mereka ini kan sangat banyak kemana-mana. Betul. Gitu kan. Contoh misalkan UKM yang tidak termasuk di dalam sistem Serakanomics itu kan akan ketinggalan, nggak akan kebagian gitu. Apalagi mereka pengusaha kecil, kecilnya susah gitu. Oke lah misalkan pengusaha kecil ini bisa menyuplai makanan misalkan, cateringnya buat si grup Serakanomics ini. Tapi kan nggak akan dikasih, pasti dikasih ke grupnya dia aja. Iya. Ya udah kita aja lah, janganlah si Anu aja kita pakai gitu. Itu kan jadi kesempatan bersaingnya akan lebih kurang. Sorry. Terus konsumen juga rugi. Konsumen kan bisa jadi dapat harga barangnya diatur. Yang harusnya lebih murah mungkin gitu, tapi karena udahlah ini kan kita doang nih yang jual gitu, naikin aja berapa, konsumen kena juga, dan pemerintah sendiri pun bisa kena juga dengan membayar barang lebih mahal, fiskal kan jadi keluarnya lebih gede. Gitu. Jadi nggak sesuai dengan semangat efisiensi yang digaungkan oleh Bapak Presiden sendiri gitu loh. Gitu. Iya, yang paling dirugikan ya udah pasti jelas gitu ya, rakyat Indonesia gitu ya, masyarakat juga gitu. Tapi terkadang mungkin praktik ini juga bukan tidak disadari ya, seperti dianggap normal Ya sudah gitu ya, terjadi dan wajar. ya seperti seperti mesin yang udah bergerak selama ini diberi pelumas Serakanomics gitu misalkan. Jadi si mesin ini juga kayak agak ketergantungan. Karena kalau bukan sama mereka nih nggak akan jalan gitu. Kan dulu juga pernah ada pernyataan kontroversial siapa tuh? Coba kalau browsing yang negara ini dijalanin sama korupsi, katanya bukan orang DPR tuh siapa ya? Kalau nggak ada korupsi negara ini nggak jalan katanya. Waduh. Ya itu sadly mungkin that's true gitu pada akhirnya. Karena ketika kalau nggak ada sogok menyogok ini nggak akan ada proyek gitu. Sebenarnya mungkin bisa aja, cuman kan tergantung political will. Ada niat mau beresin nggak gitu. Kalau mau niat beresin kan nggak perlu suap-suapan. Betul sekali political will itu. Tapi harusnya dengan Pak Prabowo bilang gitu, political will-nya harusnya berarti udah ada, tinggal nanti actionnya kayak apa nih untuk bisa mengimplementasi. Ya salah satunya mungkin kemarin kenapa dia bicara di Koperasi Merah Putih, itu salah satunya mungkin. Itu kan kalau koperasi itu dari zaman dulu kan memang dari rakyat untuk rakyat, nggak dikuasain oleh konglomerasi besar. Cuman ya oke lah, it's a start untuk membenahi semua itu. Tapi kan ke depannya harus dibimbing juga nih para pelaku koperasi, karena mereka ini kan apalagi desa ya, baru juga diajarin nih main di sektor ini gitu. Pasti mereka akan kalah dengan pengusaha-pengusaha yang udah bertahun-tahun bergerak di bidang itu gitu. Berarti kan jaringan luas. Nah, betul, makanya orang-orang desa ini ketika dibukain koperasi ya dibimbing juga, dikasih literasi, dikasih bimbingan bisnis dan lain-lain gitu, networking dan lain-lain. Kalau cuma dibiarkan ya kita nggak yakin juga sih. Ya lu baru pulang dari pulau terluar aja kan, lu merasakan gimana pulau-pulau luar itu. Saudara-saudara kita butuh bimbingan ya kan, lu mengalami sendiri. Mereka butuh literasi keuangan bahkan dari rumah mereka sendiri. Ketika masih harus bisa ngatur duit, baru dari situ nanti ngatur secara koperasi, baru dari situ dan lain-lain gitu kan. Iya, jangan sampai sebetulnya si koperasi desa ini malah jadi ladang baru gitu ya. Mungkin enggak sih, cuman takutnya nggak jalan aja. I see. Jadi kan ini kan ada satu sistem yang oke ini buat nge-counter Serakanomics. Ya udah it's a start, but ya udah di nurture dengan baik lah sampai bisa bisa mandiri lah gitu katakanlah gitu.
Tapi pengusaha belum ada respons ya terkait sindiran Pak Prabowo ini dengan Serakanomics dan kalau gamblang menyebut pengusaha di situ. kalau merespon berarti mengakui. Makanya dia diam-diam aja. Bisa jadi dia bilang, jadi kayak pura-pura, gue ya? Bukan ya, siapa? Gitu ntar jadi. Kalau dia ngakuin. PPGT, pura-pura gak tahu. Waduh, nambah lagi nih singkatan-singkatan. Makanya. Oke, tapi justru respons yang dibutuhkan gak sih sebetulnya untuk jadinya nggak tahu memberikan transparansi bahwa ini tuh nggak terjadi loh di bidang saya gitu. Nggak tahu juga sih ini kenapa Pak Presiden bilang gitu ya. Bisa banyak sih, mungkin bisa aja dia nyindir orang-orang yang melakukan itu. Bahwa dia bilang saya akan beresin gitu. Bisa aja kan. Atau ya bisa mungkin ada message lain mungkin untuk kayak stop sekarang deh sebelum gue tindak gitu misalkan gitu kan, kita nggak tahu juga. Apalagi juga Pak Prabowo juga menyampaikan ini udah 2 kali kan soal si Serakanomics ini. Jadi mestinya ini sesuatu yang memang serius harusnya ditanggapi sama bawahan-bawahan beliau gitu, yang harusnya bisa menerjemahkan ini lebih jelas lagi. Ya kita kawal bareng-bareng aja ke depannya nih, gimana, bener nggak berpihak kepada rakyat nggak? Kan waktu itu kan Pak Prabowo udah janjinya ekonomi kerakyatan. Kalau emang ekonomi kerakyatan ya kita tunggu buktinya gitu. Coba harga apa yang lagi naik hari ini Mas Angga? Selain harga emas. Harga motherboard tuh. Waduh. Itu ini ya, apa namanya, mending rakit PC ya. Tapi bukannya akan turun ya harganya? Apa motherboard? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu, mothership sih mungkin. Singapura dong. Pesawat induk. Iya. Serakanomics masih harus dilihat lagi seperti apa sebenarnya implementasi di lapangan. Tapi bicara soal ekonomi hari ini memang perlu sekali untuk dihilangkan tuh praktik-praktik yang menguasai sebuah ekonomi. Ya, kalau kata anak Gen Z kan in this economy you can't do that gitu. Dan Pak Jokowi juga sebenarnya walaupun dengan istilah berbeda ya, Serakanomics ini kayak sempat bilang kan bahwa Indonesia tuh tahu saya dikuasai sama beberapa orang ekonominya, dia punya duit segini tapi sementara kita rakyat tuh segini gitu. Jadi sebenarnya ini sudah terendus gitu ya. Dari zaman Pak Soekarno. Ada terus. Cuman ya buat beresinnya butuh political will yang besar. Betul. Ada kemauan politik bahwa bener nggak mau gitu. Kalau memang dari zaman dulu ada nih, katanya ada kan berapa presiden bilang, itu kan berarti sangat-sangat powerful. Yes. Ya, sampai mereka pun ketika kepala negara pun ngomong terus mereka masih ada gitu. Nah itu gimana caranya? Ya silakan gitu. Apakah mungkin dengan pengawasan diperketat gitu, atau nanti belanja pemerintah juga lebih selektif, misalkan nggak untuk menguntungkan kepentingan tertentu gitu. Itu banyak cara lah sebenarnya, silakan aja. Tapi kayaknya Pak Prabowo terinspirasi setelah ketemu sama Trump deh bilang Serakanomics itu. Karena pasti juga Trump tuh ngomong, itu di negara you itu banyak tuh yang gini. Serakah semua kan, Trump selalu ngomongin soal serakah kan. Ya. Sampai dia pengen ngimbangin neraca dagang tuh karena dia menganggap kita terlalu serakah atas ekonominya mereka gitu. Walaupun itu dengan perspektifnya dia belum tentu benar juga sih. In fact they need our bisa products jadi gitu. harusnya mendingan itu pembicaraan Trump sama Prabowo yang itu dikeluarin aja ke publik biar bisa kita dengerin. Boleh nggak Siapa tahu menarik. Siapa tahu ada TNC dari Trump. Itu kan sebenarnya bisa jadi berita. Iya, bisa jadi berita loh. Jadi berita menarik itu kan pembicaraan mereka. Siapa kira-kira kita minta ke Let Call Teddy? Boleh. Coba beliau yang catat biasanya ya. Atau direkam gak sih untuk sama yang emailin ke White House. Tapi gak efektif kayaknya, mendingan nge-tweet aja. Nge-tweet aja benar. Trump bakal lebih cepat biar balas. gempar ya sekalian sedunia. Lebih banyak adminnya di situ. Iya. Oke. PR ekonomi kita selain pengangguran, terus inflasi kita gimana Mas Angga? Apakah di lapangan harga-harga pangan terkendali dengan baik di tengah in this economy gitu? In this economy ya. Ya sebenarnya in this economy we need all the help we can get. Benernya gitu loh. Ekonomi ini kita masih butuh booster. Masih butuh ada pembukaan lapangan kerja. Ya kan? Masih butuh ada pengaturan untuk harga-harga yang naik. Sandang pangan papan penuhi dulu deh. Sandang itu udah diatur duitnya kan, pangan baju bisa lah. Papan ini ya masih agak masalah juga kan. Gak semua orang bisa punya rumah. Mau pengen punya rumah di Menteng juga? Ya kan? Juga sama siapa tuh juga tuh maksudnya itu yang siapa? gaya ala Marco. Tanpa bayar tanah boleh kalau kayak itu. Itu kan mereka gak bayar tanah. Iya gak bayar, cuma sewa tanahnya. Iya, kalau gak bayar tanah bisa lebih murah. Tapi ya we need all the help we can get lah. Kita butuh
pembaruan di ekonomi yang Ya. nggak bisa lagi bisnis as usual. Hmm. Karena kan situasi lagi begini. Geopolitik Hmm. lagi parah. Dalam Hmm. negeri juga pertumbuhannya belum terlalu bagus gitu kan. Nilai tukar kita juga masih lumayan tinggi. Ya ngelihatnya gini lah, kalau harga emas melonjak berarti ekonomi lagi nggak baik-baik aja lah. Betul. Nah gitu aja udah sederhananya. Orang mencari keamanan ya. Iya, orang cari aman. Dan menyambung soal tadi istilah yang lo bilang nggak bisa lagi bisnis as usual dengan apa yang dilakukan pemerintah lewat Koperasi Desa Merah Putih dan juga Danantara. Kemudian apa lagi nanti? Menurut gue itu bisnis Ya itu not salah usual satunya. juga. Ya, itu salah satunya. Tapi ya pengorbanannya juga tinggi tuh ya. Ya. Memang nggak bakalan kelihatan cepat ya Mhm. hasilnya. Tapi setidaknya dengan ininya dimulai, kita lihat bagaimana. Ya berharap mungkin koperasi ini juga bisa membuka lapangan kerja di desa. Gitu. Nggak perlu jauh-jauh kan. Tentu lapangan kerja juga lah memang ya. lagi susah sekarang. Minimal jadi admin koperasi lah. Kan kita kan punya kolom di Detik Finance locker. Heeh. Itu aja kita agak susah sekarang karena Iya lokernya ya. nggak banyak. Bener lagi. Betul Bener juga. lagi. Ya, Ya udahlah. memang lagi agak berat banget Semoga sih. berjalan dengan lancar ya, koperasi desa juga untuk bisa mendukung ekonomi masyarakat desa gitu, udah di pelosok juga. Karena ini kan pastinya. sebenarnya memang warisan dari zaman Bung Karno dan Bung Hatta. Dulu kan koperasi itu. Bapak koperasi Bung itu Hatta. kan. Betul. Karena dia punya sistem di luar sistem kapitalis yang namanya koperasi. Kalau Dari kapitalis kita itu kan untuk kita oleh kita. dikuasain oleh pengusaha besar dan untuk keuntungan sebesar-besarnya yang dianut Amerika kan. Nah sementara kalau di Indonesia karena Bung Karno punya prinsip gotong royong dan Bung Hatta membuat sistem koperasi. Akhirnya gotong royong. Duitnya dari mana? Patungan, iuran warga. Dari iuran warga duitnya diputar buat salah satu warga usaha. Tadi dikembaliin. Dari duit itu ada lebihan, dibalikin lagi ke anggotanya. Makanya kita dari kecil diajarin koperasi kan. Betul. Cuman ya entah kenapa pada perjalanannya mungkin pengawasannya kurang gimana atau ada missing link ketika orang juga nggak merasa koperasi ini works. Padahal kan masih jalan sebenarnya. Makanya itu juga mungkin kayaknya karena bertepatan dengan momen diluncurkannya Koperasi Desa Merah Putih. Pak Prabowo bilang jangan lu ada lagi yang serakah-serakah. Ini ada koperasi sekarang ini kebersamaan. berbagi ya saling dukung. Sistemnya sudah teruji Benar. gitu ya. Biar bisa jalan dengan baik nih si koperasinya. Sejahteranya juga bareng-bareng juga bersama koperasi. Tuh. Dari Serakanomics jadi kita harap lah. Koperasinomics. Sejahtera. Jangan. Nanti diambil sama dia. Weh. Seledre. Oke. Sip. Terima kasih Mas Angka sekali lagi Terima kasih. Terima kasih. mampir sore-sorenya di Detik Sore. Ya. Kita nantikan berita-berita ekonomi terbaru dan terhits dan terlengkap di Detik Wih. Finance tentunya Detikers. Jangan lupa dibaca juga. Biar kita tidak serakah. Iya.